Sekarang aku lagi di depan Laura ya. Kita panggilnya Laura. Ini Laura ini udah menjadi tante-tante katanya penyuka gigolo. Iya, Kalau dibilang tante, Laura ini usia berapa sih? 42 tahun. 42 tahun. Tapi belum awet muda lah kalau menurut aku ya. Masih awet muda 42 tahun. Seneng yang junior-junior gitu ya. Seneng yang lebih muda gitu. Iya, saya senang yang semacam kayak brondong gitu. Soalnya kalau brondong itu kelihatannya gimana ya, dia masih keker gitu. Makanya saya suka sama yang brondong. Tapi tampang menentukan. Tampang ya saya lihat juga yang lebih muda. Harus Yang ganteng. tapi mukanya agak dewasa sedikit, nggak yang kekanak-kanakan yang lebih saya suka. Oh, cuma usianya muda, mukanya dewasa. Ya betul. Oke, itu aku manggilnya Laura ya. Iya, Laura. Itu Laura ada feeling kayak gitu. Kan Laura udah menikah ya? Udah. Oke, udah menikah. Nah, maksud aku hasrat suka sama brondong yang lebih muda itu dirasakan sebelum menikah atau setelah menikah? Pas setelah menikah. Setelah menikah. Oh gitu. Oh, kok bisa ya? Suaminya bukan berondong kan? Suami aku lebih tua dari aku. Ya, Usia 62 tahun. masih hidup. Masih. Maaf, sebelumnya aku nanyakan gitu ya. Kalau Berarti, udah berarti masih ada sehat ya? masih ada sehat, Aha. alhamdulillah sehat. Berarti manggilnya apa? Papi gitu apa? Papi, Manggilnya papi. Si suaminya manggilnya mami. mami, Kalau berondong manggilnya apa? Ke Hani Bani. Oke. Hani Bani berarti penontonnya diare tahu. Hani Bani. Ya Allah. Oh, Hani Bani. Berarti Laura juga manggil ke Brondong Hani Bani juga. Iya. Aku mau nanya kronologinya, awal mulanya. Kok bisa sih ada istilah brondong dalam hidup Tante Laura nih? Soalnya waktu itu aku nggak begitu tertarik ya sama brondong ya. Gara-garanya temen aku ngajakin aku ikut arisan, arisan brondong. Saya ngerasa satu kesepian karena suami saya jarang pulang, terlalu sibuk sama pekerjaan. 2 minggu sekali, bisa jadi sebulan dia baru pulang. Nah aku tuh butuh belayan gitu loh dari suami. Kayaknya tambah lagi juga kurang puas dari suami. Nah akhirnya aku curhat sama temen aku ngajak, Jeng daripada lo begini terus, bawaan lo bete, mendingan lo ikut gue Jeng, kata dia gitu kan. Nah aku bilang, kemana? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, udah ikut aja, kita ikut apa arisan berondong mau. Nah aku kaget, hah? Arisan berondong? Apaan tuh arisan berondong? Orang Aku mah bilang, arisan mah uang, berlian gitu ya. Kok bisa biasanya sih kan arisan brondong? uang, berlian. Nah, lo ikut aja katanya. Ya udah tuh, aku ikut, penasaran juga kan. Pas datang ke lokasi, ke tempat rumah yang mewah ya. Di situ juga emang banyak kumpulan tante-tante girang. Nah, mereka tuh pada buat acara arisan. Di situ ada brondong. Nah, akhirnya ya aku tertarik juga kan. Nah, brondong itu dipajang tuh. Ada berapa brondongnya di situ? Brondongnya sekitar 3. Hmm. Nah, di ruangan itu tuh ada sekitar 30 orang ya. Wow, jadi 3 orang diperebutkan oleh 30 Nah, orang. dari situ tuh. Nah, aku tertarik terus ada perlelangan tentang brondong itu. Gimana tuh caranya? Nah, jadi siapa yang berani ngangkut nih brondong bisa bawa pulang. Nah, akhirnya aku tuh kayaknya boleh juga nih brondong, aku bilang gitu dalam hati ya. Cara ngangkutnya maksudnya ada nilainya gitu. Dia tuh ada sistem kayak apa tuh? Kayak ada makelarnya di dalam arisan itu. Lelang berarti harga tertinggi gitu ya. Nah, Dimulai dari 1 juta sampai akhirnya aku tuh dalam hati, aduh, pokoknya itu gua harus dapet tuh brondong, lumayan ganteng, aku bilang gitu kan. Lagian aku juga dalam hatiku, daripada mikirin suami yang ada bikin bete sendiri ya. Jadi ini ya udah tuh. Temen aku juga kayaknya pada sekongkol tuh biar aku pada ikutan jadinya kan. oh jadi kompor. Sengaja. Jadi sengaja lah biar aku ikut ke jurang dalam seperti mereka gitu. Tadinya aku tuh nggak ada niat kan, karena aku sepi, merasa bete, jadinya aku ikutan kan. Nah,
Akhirnya aku lelang tuh berondong itu 25 juta. 25 juta nggak ada yang lebih tinggi lagi? Udah nggak ada lagi, ya kan? Mentok di Nah, kamu berarti. nah akhirnya tuh berondong aku bawa pulang. Kan ada 3, kamu tiga-tiganya bawa pulang. Ada yang mungkin ada yang kecil juga kan, ada yang 10, ada yang 15, mereka juga ada yang bawa pulang. Jadi dibawa satu-satu gitu. Oke, terus? Aku tuh semenjak ikut arisan itu tuh berondong aku milikin kan. Nah, jadi kalau misalnya aku butuh, aku telepon dia. Aku lagi kesepian, aku telepon dia. Itu selama berapa lama tuh menguasai berondong itu? 3 tahun ya aku. Nah, itu arisan berikutnya dia dilelang Itu tuh lagi atau sebenarnya enggak? arisan itu cuman buat perkumpulan. Oh, jadi enggak terus-terusan. Enggak, jadi masih terus-terusan. Arisan itu cuman buat perkumpulan tante-tante girang aja. Nah, itu sediain berondong juga gitu. Berarti berondongnya beda lagi. Kalau yang di apa tuh namanya Ya, arisan ada berikutnya lagi. enggak dia lagi. Ada lagi. Oke. Gitu. Nah, Berarti masuknya kalau cowok tuh apa gigolo gitu jadi ya? biar mereka pada semangat pada ikut. Terus. Nah, pas dari situ aku jadi sama berondong itu kan ngerasa deket ya. Kalau aku perlu butuh dia, aku telepon dia. Aku janjian sama dia. Janjiannya di tempat tertentu. Jadi nggak ada orang yang tahu tuh. Janjiannya di mana biasanya? Di hotel biasanya. Oh, langsung ke hotel. Kalau nggak ya ke karaoke, VIP. Itu pun juga bareng sama geng-geng aku. Berarti berarti pada tahu ya satu Ya, yang tahu cuman geng-geng aku doang gitu. tapi nggak pernah bocor tuh sama suami kamu tuh. Enggak sih. Soalnya kan suami aku itu jarang pulang. Jadi nggak bocor. Nah, lambat laun aku jalanin sampai setahun. Berondong itu selalu minta ini jam, dia minta beli motor, dia minta beli, pokoknya minta segala macem lah, handphone. Nah, pas dari situ lama-lama aku ngerasa jenuh juga. Tuh. Nah, ditambah lagi aku ngeliat suami ya. Aku pikir aku sebenarnya juga kasihan ya lihat suami aku tuh dia bekerja ternyata nyari uang buat keluarga. Aku berpikir dari situ, kenapa ya kok aku jahat banget mengkhianatin dia gitu. Sedangkan dia banting tulang untuk keluarga. Aku tuh dari situ baru berpikir. Nah, Ya, itu bener tuh dari pikirannya situ. tuh. Tapi kalau lagi suami pergi, dia pikir hilang lagi itu loh pikiran itu. Orang dia aja nggak muasin saya, dia bilang gitu. Akhirnya temen hasut lagi, udah Jeng, katanya mendingan lu muasin diri lu sendiri daripada lu begini melulu. Nah akhirnya aku ikut lagi, terjun lagi seperti itu. Kasihan ya temennya dijadikan kambing hitam ya. Padahal kemauan tante sendiri kayaknya tante nih. Walaupun temennya kayaknya nggak nawarin, tetap tante kan mencari-cari karena tante kesepian kan. Iya, terus sih kesepian. Teman aku juga begitu juga dia. Kesepian juga. Jadi dia gerombolan-gerombolan kesepian gitulah. Kalau setiap malam minggu kita jalan ke clubbing, kumpul-kumpul sama. Emang nggak pada ngurus anak tuh tante-tante? Kalau ada apa-apa titip ke pembantu ya kan, Tapi dia yang nggak takut merhatiin. pembantunya nanti nggak ngurusin anak dengan baik. Enggak, pembantu itu nurut. Yang penting kan duit. Tapi nggak sayang sama anak, nggak kangen atau sama anak. Ya sebenarnya sih gimana ya, sayang banget sama anak ya. Kadang kasihan ya, takutnya kurang perhatian dari orang tua. Tapi Balik lagi. ya karena gimana ya, keinginan hasrat gitu loh. Kalau udah hasrat kan kurang puas, susah. Ya Allah, ya Tuhanku, ada ya orang kayak begini. Gimana sih emang enaknya apa sih kayak kumpulan tante-tante kesepian gitu ya? Pada ke clubbing tuh malam minggu, enaknya apa tuh di situ maksudnya? Apa yang didapat? Kayaknya have fun, ya seneng aja gitu loh. Menghilangkan masalah, tuh pikir-pikiran yang mumet. Jadi happy aja ngumpul-ngumpul sama mereka. Di sana juga pada ngeliat berondong di tempat clubbing gitu. Berondong di clubbing gitu banyak. Cuma kan pasti ada bawa cewek Cuman juga ya, ya. saya tertariknya sama yang kemarin yang pas lagi ngumpul-ngumpul arisan itu. Oke. Pada saat kayak clubbing itu suami tahu ya? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Dia pun kalau misalnya telepon,
Ya kalau lagi clubbing nggak aku angkat ya. Paling kalau misalnya lagi di rumah baru aku angkat gitu. Jadi dia istri saya di rumah paling sama anak-anak. Pikiran dia begitu. Tuh. Emang kelihatannya istri baik-baik banget di depan suami ya. Ya baik. Kalau suami misalnya suami lagi pulang nih, berarti jadi anak rumahan, nggak arisan, nggak Ya, kemana-mana. jadi anak rumahan. Dia Ngurus sediain dia anak. minum, kadang apa. Abis kalau suami itu seperti gimana ya? Kalau diajak bicara, dia sepatah dua kata gitu. Jarang, aku tuh jarang bicara sama dia karena dia setiap pulang tuh lelah. Jadi paling capek, aku mau istirahat ya mah. Udah di rumah itu cuma sehari 2 hari, ntar dia jalan lagi. Apa karena suami punya wanita idaman lain? Siapa suaminya? Suaminya tante. Enggak. Tahu dari mana? Ya aku percaya aja, yang penting kan uangnya ngalir. Si tante. Renyah banget ketawanya. Jadi tante ini matre juga ya tante. Ya makanya usianya lebih jauh. Mhm. Berarti tante ini tadi menguasai Brondong selama 3 tahun. Udah dibeliin apa aja dan udah habis berapa? Sekitar 1 miliar ya. Apa aja dibeliin? Apa aja tuh? Motor, handphone, dia kadang minta transfer, terus kadang ganti-ganti handphone lagi. Ya aku beliin untuk dia. Yang penting dia bisa muasin aku. Selama jalan sama si Brondong yang 3 tahun ini, Iya, jalan juga sama Brondong lain nggak? ada lagi. Ada banyak Banyak. Brondongnya. Heeh. Dipakai juga. Sama Brondong itu ya dipakai soalnya buat muasin aku. Yang penting hasrat aku puas lah. Habis berapa? Yang tadi kan 1 miliar. Yang Brondong lainnya segitu juga Kalau habis. yang Brondong yang lain sekitar, kalau kan ganti-ganti ya, itu kan. Kalau yang tetap itu kan emang satu ya. Kalau yang lainnya kan ganti-ganti, ya sekali main paling 20 juta. Sekali doang. Ya. Satu malam gitu ya. Nggak satu malam sih, kadang bisa 2 hari 3 hari main sama Brondong itu. 20 jutaan. Gitu. Jadi dia minta 10 juta, 15 juta. Mm-mm. Tapi kenapa sama yang lama ini, yang 3 tahun ini lama? Termasuk lama lah ya 3 tahun ya. Soalnya enakan yang pertama itu. Yang biasa. Apanya enaknya tuh? Ya dia muasin aku banget. Jadi kalau aku pengen gaya ini sama dia, coba dong gaya nunggu. Dia bener kayak gitu. Terus Jadi di apa nunggu kursi. gaya duduk ya kan. Nah kadang aku minta gaya di atas gitu. Dia di bawah. Pokoknya ganti-gantian lah. Pokoknya di atas ranjang itu dia lebih agresif buat saya gitu. Aku senangnya gitu. Jadi udah tahu tuh yang mau. Tapi emang yang Brondong lain tidak bisa diarahkan supaya seperti menjadi Brondong yang kamu mau itu. Cuman kalau Brondong yang baru-baru itu dia nggak kuat lama. Jadinya aku kurang puas sama yang Brondong baru-baru itu. Barangnya dia juga kurang panjang gitu. Jadi kayaknya, Ya jadi aku Tuhan. masih enakan yang biasa itu. Gitu. Oh, sepanjang apa sih? Jalan kenangan. Biasanya seperti kayak orang tuh panjangnya kayak gitu. Ya Allah, sekali lagi ini disclaimer, ini 18 plus, yang belum 18 minggir gitu kan. Dan sekali lagi kita nggak mendukung hal kayak gini ya. Ini sebenarnya nggak boleh, tapi kita mengambil pelajaran yang dari sini di kisah yang ada di sini. Kita lanjut lagi yuk. Emang kalau ukuran gitu ya, emang menentukan rasa. Ya emang ukuran itu penting soalnya. Satu ukuran panjang. Ya kalau panjang doang kecil ya, kan kadang panjang kurus ya nggak enak. Gitu. Ya Allah. Kalau